Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel Ojowedi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Sihir hitam. Belum sempat Mia menaruh tas yang dijinjingnya, terdengar suara teriakan dari rumah sebelah. Rumah yang ditinggalkan pemiliknya sebulan lalu. Tolong! 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 Mendengar suara itu, dia lantas bergegas menuju asal suara. Mia melihat rumah itu dengan pintu yang terbuka. Ketika hendak masuk, Mia dikejutkan dengan seonggok tubuh manusia yang tergeletak di ruang tamu dengan darah segar yang mengalir. Terlihat jelas dari posisi Mia yang terpaku tepat di tengah pintu. Refleks, dia menjerit sejadi-jadinya. Ah! Darah masih mengalir dari lehernya, sehingga lantai putih itu menjadi merah bersimbah darah, mengalir di sela-sela ruang dan menggenang di sudut tembok. Ada sebuah pisau dapur mengkilap tepat di muka mayat. Barangkali pisau itu yang telah digunakan untuk menghabisi nyawanya. Mia sangat takut dengan kejadian ini. Apalagi orang tuanya baru saja dia antar hendak pergi keluar kota. Dia panik. Lantas dia ke rumah Pak RT, berharap secepatnya kasus ini terselesaikan. Pak, tolong Pak, ada mayat di rumah nomor 13. Bibirnya yang masih bergetar dengan nafas yang tidak teratur. Apa benar? Iya Pak, benar. Ayo, kalau begitu kita bergegas ke tempat kejadian. Pak RT lekas menghidupkan mesin motornya. Mereka buru-buru menuju tempat kejadian. Motor Pak RT sudah tua, ngambek lagi, sehingga kami terpaksa jalan kaki dengan langkah sangat cepat. Selama ini Mia belum kenal dengan pemilik rumah itu. Pemilik rumah yang sangat tertutup. Tapi sebenarnya warga komplek ini telah hafal dengan tabiatnya. Pemilik rumah itu datang dan pergi begitu saja. Wajar jika tidak ada yang mengenalnya. Aku memperkirakan pembunuhan ini berlatar belakang perampokan. Mereka sudah sampai di depan rumah, tapi Mia heran dengan pintu yang sekarang tertutup rapat. Tadi dia yakin pintu itu terbuka. Ketika Pak RT membukanya, sontak mereka dikejutkan dengan sesosok wanita yang tengah duduk di sofa dengan buku di tangannya. Kontras dengan pemandangan yang Mia lihat tadi. Kontras dengan apa yang Mia katakan kepada Pak RT. Dia tampak terkejut melihat kedatangan Mia dan Pak RT. Bukan wanita itu yang membuat Mia tercengang. Terlebih karena di samping sofa itulah tadi Mia melihat sesosok mayat terbaring bersimbah darah. Oh, ada tamu ya ternyata. Mari, silakan masuk. Wanita itu menyapa sambil berdiri, membenarkan rok lebarnya. Suara wanita itu aneh, terdengar menakutkan meski dengan suara yang lembut. Tadi ada pembunuhan di rumah ini. Apa ibu sudah tahu? Saya dari tadi duduk di sini. Jangan mengada-ada dong, Pak. Saya tidak mengada-ada, Bu. Benar, tadi ada. Mayatnya tadi ada di lantai tepat di samping sofa itu. Mia menunjuk tempat yang dia yakini di sanalah mayatnya tergeletak. Kenyataannya tidak ada apa-apa di sini. Wanita itu mulai terusik dengan kelancangan Mia. Sudah, biar saya periksa dulu, ujar Pak RT menengahi pembicaraan.
Mia berpikir sejenak hendak membenarkan apa yang wanita itu katakan. Tapi dia belum pikun dan dia benar-benar masih ingat mayat itu mati di samping kursi tempat wanita itu duduk. Pak RT masuk dalam rumah, memeriksa semua ruang yang ada di rumah itu. Ruang yang sangat lebar. Dia lihat semua sisi dari ruangan itu dan Mia masih terpaku di tempatnya. Dia takut masuk ke dalam, hanya terpaku di pintu masuk. Beberapa saat kemudian, Pak RT kembali. Tidak ada apa-apa. Pak RT berbicara kepada Mia, tapi dengan mimik muka yang berbeda dengan tadi sebelum dia memeriksa rumah. Mia merasa ada yang aneh dengan sikap Pak RT. Yakin Pak tidak ada? Iya, tidak ada. Lalu Mia dan Pak RT hendak pergi dari rumah itu setelah meminta maaf kepada wanita tersebut. Tapi sebenarnya bukan karena mereka telah yakin tidak ada apa-apa di sana. Bukan itu. Tapi seperti ada sesuatu yang masuk pada pikiran mereka. Sesuatu yang membuat mereka tidak berani untuk lebih jauh mencurigainya. Loh, tidak duduk dulu, sahut wanita itu dengan nada yang masih aneh. Lembut tapi menakutkan. Saat Mia menoleh, dia jadi salah tingkah sendiri melihat sorot mata itu menusuk dan secara perlahan-lahan menggerogoti kejengkelannya. Ia merasa seperti ada yang memukuli jantungnya untuk berdegup lebih cepat dan lebih keras lagi. Apalagi ketika wanita itu berkata, "Loh, tidak duduk dulu." Mia takut. Dia segera pulang. Begitu pula Pak RT. Tapi tetap saja wajah dan sikap Pak RT berubah semenjak dia masuk ke rumah itu. Entah apa yang dia lihat. Mia tidak tahu apa yang dia lihat sebab tidak ada yang kata yang Pak RT ucapkan untuk menjelaskannya. Gelap mulai merayap menyelimuti rumah-rumah yang ada di komplek itu, tak terkecuali rumah yang penuh misteri itu. Misteri yang baru Mia peroleh beberapa jam yang lalu dan masih meninggalkan bekas yang mendalam di benaknya. Wanita dengan tatapan aneh. Mia duduk di sofa ruang tengah, tampak kedinginan meski sebenarnya hawanya tidak sedingin itu. Dia mulai jengah menanti Rina yang berjanji menemaninya malam ini, sekedar untuk mengurangi rasa takutnya. Pintu rumah Mia diketuk keras dan tidak sabaran. Mungkin itu Rina yang berjanji akan menemaninya. Malam ini hati Mia mulai rada tenang, meski belum tahu siapa yang sedang berada di balik pintu. "Iya, sebentar," teriak Mia. Sebelum membuka pintu, Mia membuka gorden, meyakinkan siapa yang datang. Tidak kelihatan, mungkin dia di sisi yang tidak terlihat dari dalam. Lantas, Mia buka pintunya. Berdiri seorang wanita pemilik rumah tadi, menyodorkan rantang dengan tatapan yang sama ketika terakhir melihatnya tadi siang. Untuk Mia hanya diam terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa kecuali meraih rantang yang ada di depannya. Tenggorokan Mia tertahan, tidak bisa dia mengucap sepatah kata pun. Perempuan itu menatapnya sejenak lalu membalikkan badan, melangkah pergi perlahan, meninggalkan Mia yang sedang ketakutan. Ketika perempuan itu sudah menghilang di telan gelap, barulah Mia sadar ada rantang di tangannya. Dia takut bukan main, lalu dia lempar rantang itu ke tanah. Sungguh mengejutkan. Rantang itu berisi sepasang bola mata dan sepasang telinga dengan kuah darah berwarna merah pekat, berbau anyir. Pemandangan yang menjijikan, dan darah itu pun mulai meresap ke tanah. Rasanya Mia mau muntah,
tetapi tidak ada yang keluar dari perutnya. Ia berjuang keras meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang terlihat dan terbaui olehnya itu sebetulnya hanyalah sesuatu yang hanya dia hayal saja. Tapi tidak. Darah itu masih merah. Bola mata itu masih di tanah seperti menatap tajam. Dan 2 buah telinga yang terserakan. Mia menutup pintu dengan keras, berharap rasa takutnya rontok bersama dengan hentakan pintu. Dia kembali ke sofa. Tubuhnya menggigil. Wajahnya pusat patsi. Dia gigit kain selimutnya. Tak terasa keringat dingin menetes melalui pori-porinya. Mia sangat ketakutan. Angin malam berhembus pelan masuk melalui celah dan menerpa tubuh Mia. Bulu romanya mulai bergidik. Jantungnya terpompa. Keringat dingin membasahi pakaiannya. Ada suara berdahak di dalam kamar mandi. Padahal hanya Mia yang berada di rumah itu. Lagi-lagi suara itu terdengar diikuti suara air keran yang mengucur. Mia tidak tahan dengan kejadian-kejadian ini. Dia berusaha bangkit dan memberanikan diri, memeriksa siapa yang ada di kamar mandi. Dengan langkah yang mengendap-endap, tubuhnya pun masih menggigil. Dia lihat ada sesosok perempuan di balik pintu kaca kamar mandi yang transparan. Dia semakin mendekat. Dia buka pintu itu meski ragu-ragu. Seorang wanita berpakaian serba putih berdahak memuntahkan darah merah. Dengan spontan menatap Mia. Sorot mata yang merah merembas darah dari matanya. Sorot mata yang sangat menakutkan. Dan keran air juga mengalir darah. Kamar mandi itu menjadi banjir darah. Mia hafal wajah itu. Dia adalah pemilik rumah yang menakutkan, tapi dia sudah berubah menjadi semakin menakutkan. Bruk! Mia banting pintunya dan dia pun lari sekuat tenaga hendak keluar rumah. Namun, lampu-lampu rumah satu persatu padam. Hanya beberapa lampu remang berwarna kuning yang masih menyala. Pintu untuk keluar terkunci. Entah siapa yang menguncinya. Dia tarik sekuat tenaga tapi tidak berguna. Hanya sia-sia. Pintu tetap terkunci. Lantas Mia menangis sejadi-jadinya, bersandar di tembok dekat pintu. Tubuhnya menggigil hebat. Hanya keringat dingin yang menerjemahkan keadaannya. Wanita itu muncul dari balik kegelapan dan mulai mendekat. Wanita dengan rambut berantakan dan pakaian serba putih. Pakaian yang panjang sehingga wanita itu melangkah dengan menyeret pakaiannya. Wajahnya penuh luka. Kadang terdengar suara merintih, kadang suara tawa keluar dari mulutnya. Aku butuh bola matamu. Aku butuh telingamu. Aku butuh darahmu. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar di telinga Mia. Tidak! Tidak! Teriak Mia ketakutan. Wanita itu semakin dekat dan bahkan sangat dekat. Mia palingkan mukanya. Dia takut menatap wanita dengan darah yang merembes dari matanya. Mata yang merah. Tapi tiba-tiba wanita itu menghilang dan lampu-lampu menyala kembali. Dan pintu yang disandarinya tiba-tiba terbuka. Sontak dia terkejut.
"Hei, Mia, kamu kenapa?" Ternyata dia adalah Rina. Lantas, dia goyang-goyangkan tubuh Mia yang kaku ketakutan. Pagi yang kelabu, awan berwarna abu-abu. Sesekali terdengar suara gagak melintasi rumah. Mereka duduk di serambi dan Rina masih memeluk Mia. Tubuhnya kaku, masih terlihat semburat pucat di wajahnya. Mia tidak mengucap sepatah kata pun pada Rina semenjak dia datang. Mulutnya kaku. Bukan hanya langit-langit yang kelabu, bukan hanya awan yang berwarna abu-abu. Warga komplek pun dikejutkan dengan kabar yang kelabu. Pak RT meninggal dengan cara yang tragis. Sepasang bola mata dan telinganya hilang, dan pisau dapur berada tepat di depan mayatnya sebelum polisi memeriksa. Pagi itu bukan hanya Pak RT yang membuat warga komplek terkejut. Terpampang dalam surat kabar di berita utama bahwa ditemukan mayat wanita dan laki-laki di lereng Gunung Merapi. Diperkirakan mayat itu sudah mati sebulan yang lalu, tapi anehnya, kelopak mata dan telinga mayat wanita masih terlihat segar, meskipun anggota tubuh yang lain sudah membusuk. Dan juga ditemukan sebuah kitab sihir di sisi perempuan itu. Setengah misteri Mia mungkin telah terungkap, namun tidak pula membuat rasa takutnya berkurang. Justru dia semakin takut. Dia merasa mungkin saja berikutnya dialah yang kehilangan bola mata dan telinganya. Dengan apa dia akan melihat warna dunia ini jika matanya hilang? Dan dengan apa pula dia mendengar deburan ombak jika telinganya hilang? Biarlah. Biar Mia saja yang menanggung ketakutan itu. Didatangi arwah korban kecelakaan. Dalam keadaan yang serba kekurangan, terlebih bila kadar iman tipis, maka seseorang akan dengan mudah terjerumus pada perbuatan nista. Setidaknya kenyataan itulah yang terjadi di latar belakang dari kisah yang dialami oleh Wawan ini. Kalau saja hidupnya berkecukupan, pastilah dia tidak akan nekat mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Apalagi mencuri barang milik seseorang yang telah terbujur kaku menjadi mayat. Sebaiknya kamu kembalikan saja uang dan perhiasan itu, Wan. Itu perbuatan yang dilarang agama. Karena itu berarti kamu telah menjarah harta milik orang lain, Wan. Begitulah nasihat adek kepada Wawan. Kamu gak usah sok alim, sobat. Apalagi gadis itu sudah mati. Pada siapa aku harus mengembalikan uang dan perhiasan ini? Sedangkan alamatnya saja aku tidak tahu. Udah, anggap aja ini memang sudah jadi rezekiku, jawab Wawan seenaknya. Dialog kedua sahabat karib tersebut berlangsung sekitar sebulan yang lalu. Ketika itu, dengan wajah berseri-seri Wawan menemui adek di tempat kosnya. Dia menceritakan bahwa dirinya baru saja memperoleh rezeki nomplok. Kamu lihat apa yang kuperoleh hari ini? Uang dan perhiasan. Aku kira ini cukup untuk membayar uang semesterku, cetus Wawan dengan bersemangat. Hei, Wan, dari mana kamu bisa mendapatkan semua itu? Tanya adek sambil menatap karibnya itu. Di antara keduanya memang hampir tak ada lagi rahasia. Karena itulah tanpa tedeng aling-aling Wawan menceritakan bahwa dirinya baru saja mengambil uang dan perhiasan milik seorang gadis yang mati akibat jadi korban tabrak lari. Gila kamu. Jadi bukannya kamu tolong, malah kamu ambil uang dari perhiasan gadis itu? Bentak adek. Semula aku bermaksud menolongnya.
Tapi aku bingung gak tahu harus berbuat apa. Lantas, mengapa kamu ambil barang-barang berharga miliknya? Termasuk uang itu, tuding Ade. Wawan berusaha menekan perasaannya. Dia berkata sambil menatap sahabatnya. Kamu tahu kan, Dek, aku sedang kesulitan uang untuk bayar uang semester. Makanya aku terpaksa mengambil semua ini. Sebab kalau tidak, kamu tahu kan, kuliahku pasti berantakan. Lagi pula gadis itu kan udah mati. Kalau bukan aku yang ngambil, mungkin juga orang lain yang ngambil. Jadi, udahlah, anggap aja ini cara Tuhan memberikan rezekinya kepadaku. Ade cuma bisa geleng-geleng kepala sambil bergumam. Ya, semoga saja apa yang kamu pikirkan itu benar. Tapi aku yakin akan ada sesuatu yang terjadi kepadamu. Keyakinan Ade itu memang benar. Sebulan setelah kejadian itu, kehidupan Wawan mulai tidak tenang. Tapi apa daya, penyesalan itu selalu datang di kemudian hari. Wawan sungguh tidak menyangka kalau perbuatannya itu akan menyusahkan dirinya. Sabtu 6 Januari 2004. Sore itu hujan turun sangat deras mengguyur kota Bandar Lampung. Karena ingin cepat-cepat pulang ke tempat kosnya, tanpa menghiraukan curah hujan yang tak bersahabat itu, Wawan nekat memacu sepeda motornya menembus hujan. Tak peduli pada resiko yang akan terjadi. Dia memacu kendaraan itu dengan kecepatan tinggi. Barulah ketika membelok ke jalan perintis, dia sengaja memperlambat laju kendaraannya. Dia hafal betul keadaan jalan itu rusak berat dan penuh lubang. Ketika sampai di jalan yang membelok ke sebelah kiri dan menembus jalan pramuka, tiba-tiba dia melihat sosok tubuh tergeletak di tengah jalan. Wawan segera menghentikan sepeda motor kesayangannya. Dia memarkirkannya di pinggir jalan, lalu bergegas menghampiri sosok yang terkapar dengan bersimbah darah itu. Astaga, kasihan banget nih gadis. Dia pasti jadi korban tabrak lari, pikir Wawan. Cemas. Sejenak dia menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat-lihat kalau ada orang di sekitar tempat itu. Sepi, karena jalan itu memang jalan alternatif. Maka jarang sekali ada orang yang mau lewat di situ, kalau tidak terpaksa. Apalagi saat menjelang maghrib. Ditambah hujan turun deras pula. Daerah di sekitarnya juga sepi karena jauh dari pemukiman penduduk. Karena melihat tidak ada orang yang dapat dimintai pertolongan, Wawan segera bertindak sendiri. Didekatinya sosok yang berlumuran darah itu. Sosok itu ternyata seorang gadis yang berusia sekitar 20 tahunan. Si gadis malang itu mengenakan jeans dan t-shirt kuning muda. Perlahan, Wawan menyentuh tubuh gadis itu dan ternyata tidak ada reaksi. Wawan mencoba mengguncang tubuh gadis itu, tetapi tidak bergerak. Rupanya, gadis itu sudah tidak bernyawa lagi. Wawan kebingungan, tidak tahu apa yang mesti dia perbuat. Dalam keadaan bingung itulah, tiba-tiba matanya tertumpuk pada sebuah tas yang tergeletak apa adanya dan tertindih di lengan gadis malang itu. Wawan segera mengambil tas itu dan membukanya. Astaga, ternyata di dalam tas itu berisi sejumlah uang dan perhiasan. Saat itu, entah iblis dari mana yang datang merasuki hati Wawan ini, hingga naluri kemanusiaannya tiba-tiba hilang. Sementara sang iblis dengan sangat kuat berbisik di telinganya menyuruh mengambil uang dan perhiasan milik sang gadis. Ya, aku kan sedang butuh uang untuk bayar semester, bisik batin Wawan. Merasa mendapatkan peluang,
Cepat-cepat Wawan merogoh isi tas itu. Setelah mengantongi uang dan perhiasan milik si gadis itu, lalu dibuangnya tas itu ke semak-semak yang tak jauh dari tempat kecelakaan. Tanpa menaruh rasa iba walau sedikit pun, kemudian ditinggalkannya sosok mayat yang malang itu, dan dia pun secepat kilat memacu kembali sepeda motornya untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan malam harinya, di kamar kosnya dengan hati berbunga-bunga, Wawan menghitung hasil jarahannya. Lumayan juga jumlahnya. Uang tunai sebesar 2 juta rupiah, sebentuk cincin kawin dan seuntai kalung emas kini miliknya. Iblis memang makhluk yang senang menjerumuskan manusia, apalagi jika manusia itu lemah imannya. Dan begitulah yang dialami Wawan. Dia memang seorang yang tidak pernah beribadah, maka dengan mudahnya dia termakan bujuk rayu sang iblis durjana itu. Apalagi di saat yang sama pemuda ini memang tengah dirundung masalah keuangan. Uang hasil jarahannya itu tak hanya dia gunakan untuk membayar semester, tapi juga dipergunakannya untuk berfoya-foya. Kini hampir setiap malam dia mengunjungi diskotik yang ada di sepanjang jalannya Sudarso. Setelah menghabiskan minumannya, lalu dilanjutkan dengan berkencan dengan gadis malam yang biasa menunggu sasarannya di tempat itu. Kini Wawan benar-benar telah jadi pengikut iblis. Bayangkan, dia sekarang sudah bergelimang maksiat, minuman keras, dan berzina. Tak pernah dihiraukannya kata-kata yang pernah diucapkan Ade, sahabat dekatnya itu. Padahal sudah berulang kali Ade menasihati agar berhati-hati dengan uang tersebut. Malahan Ade meminta agar Wawan mengembalikan uang itu. Tapi apa jawaban Wawan? Kamu ini gak usah munafik, apalagi sok jujur. Nomor pemilik uang ini sudah mati. Mayat gadis itu sudah dikubur keluarganya. Lantas kemana aku harus mengembalikannya? Masa aku harus mengembalikannya ke lubang kubur? Gila kali kamu ya. Adek sempat terkejut mendengar jawaban temannya itu. Setan mana yang telah meracuni hati anak ini? Ucap Ade dalam hati. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Wawan yang selama ini dikenalnya sebagai orang yang santun dan pendiam bisa berkata seperti itu. Kita kan bisa menghubungi rumah sakit atau kantor polisi terdekat. Dari mereka kita bisa mengetahui asal-usul gadis itu. Saran Ade tak mau menyerah. Sejenak Wawan terdiam. Ucapan sobatnya itu ada benarnya. Tetapi Wawan enggan melakukannya. Dia tak sadar bahwa iblis benar-benar telah menguasai dirinya. Keserakahan dan ketamakan telah bertahta di hatinya. Pokoknya, aku tidak akan mengembalikan uang itu. Uang itu adalah rezeki yang diberikan Tuhan kepadaku. Lagi pula, waktu itu tak ada orang yang melihat aku ketika aku mengambilnya. Seandainya tidak kuambil pun pasti ada orang lain yang ngambil, tandas Wawan. Betul katamu, orang lain memang tidak melihat kamu mengambil uang itu. Tapi, arwah gadis itu pasti melihatmu. Ingat, suatu saat dia pasti datang kepadamu, balas Ade. Merinding juga bulu kuduk Wawan mendengar ucapan sahabatnya itu. Tetapi semuanya itu sudah kepalang baginya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, nuraninya telah tertutup. Kamu ini ada-ada aja. Mana ada orang yang sudah mati bisa hidup lagi? Emang kamu kira ini cerita film? Sinetron? Sebenarnya Ade jengkel juga mendengar jawaban sahabatnya itu. Tapi perasaannya itu dipendamnya dalam hati. Harta memang sering membuat orang jadi lupa daratan, ucapnya dalam hati. Ya, apa boleh buat?
Wawan memang sedang lupa daratan. Buktinya dia semakin asik dengan dunianya, dengan uang yang sesungguhnya tidak seberapa jumlahnya itu. Dia rela menceburkan dirinya ke lembah yang hina. Dia tidak tahu kalau uang yang tidak seberapa itu akan habis dalam waktu sekejap. Celakanya karena sudah ketagihan sedangkan uang sudah tidak punya lagi, maka dia nekat menjual cincin dan kalung hasil jarahannya. Padahal selama ini dia selalu menyimpan benda berharga itu baik-baik. Sebab ada sedikit niat di hatinya untuk mengembalikannya kepada yang berhak. Uang hasil penjualan perhiasan itu digunakan untuk berfoya-foya dan setengah uang itu habis. Maka datanglah petaka itu. Malam itu, Wawan bermimpi buruk. Karena mimpinya itu tepat tengah malam dia pun terbangun. Badannya terserang demam mendadak. Butir-butir keringat dingin seketika membasahi sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Malam itu Wawan mimpi didatangi oleh si gadis korban kecelakaan. Bahkan pada malam-malam berikutnya mimpi-mimpi itu selalu datang menterornya. Karena menderita tekanan batin yang amat dahsyat, lambat laun tubuhnya jadi kurus kering. Anehnya, sejauh ini Wawan tetap bertahan. Dia tidak mau menceritakan pengalamannya itu kepada orang lain, termasuk Ade sahabat karibnya. Sampai akhirnya tiba pada suatu malam yang merupakan puncak dari mimpi buruk itu. Gadis itu tidak muncul lagi di alam maya, tapi dia datang dalam kenyataan. Ya, pasti tengah malam itu Wawan menjerit histeris. Ketika membuka pintu kamarnya, ternyata dilihatnya sosok gadis itu sedang berbaring di ranjang usang miliknya. Refleks Wawan hendak berlari, tapi suara lembut menegurnya. Wawan, jangan takut. Kamu tidak perlu menghindariku, karena aku sama sekali tidak bermaksud menyakitimu, ucap gadis itu. Wawan membalikan badannya, walau semula dia sangat ketakutan, namun anehnya keberaniannya tiba-tiba kembali muncul. Apa maksudmu? Bukannya kamu ini sudah mati? Tanya Wawan. Gadis itu tersenyum. Ya, aku memang sudah mati. Tetapi arwahku masih penasaran karena perbuatanmu. Karena kamu telah mengambil semua benda milikku. Wawan pun bergidik. Tiba-tiba dia teringat pada kata-kata yang pernah diucapkan oleh Ade tempo hari. Ya, Ade pernah berkata bahwa suatu saat arwah gadis itu akan datang kepadanya. Kiranya ucapan Ade itu menjadi kenyataan dan kini arwah itu sudah berdiri di depannya. Dengar Wawan, aku tahu kamu sudah menghabiskan semuanya. Tapi bagaimanapun kamu harus mengembalikan kepadaku. Cincin dan kalung itu bukan milikku, tapi milik kekasihku yang diberikannya kepadaku sebagai tanda pengikat. Perhiasan itu sangat berarti bagiku, juga bagi kekasihku. Tolong kau kembalikan. Gadis itu berkata dengan nada setengah mengiba kepada Wawan yang berdiri mematung dengan lutut gemeteran. Tapi aku sudah menjualnya pada orang lain, jawab Wawan terbata-bata. Perhiasan itu milikku. Kamu tidak berhak menjualnya. Ingat ya, bagaimanapun caranya, kamu harus mengembalikannya kepadaku. Ancam gadis itu sambil menyeringai. Wajahnya yang semula cantik itu berubah jadi menyeramkan. Wawan bergidik. Dia benar-benar merasa amat ketakutan. Baiklah, aku akan mengembalikannya, jawabnya dengan bibir yang keluh. Sosok gadis itu tiba-tiba lenyap dan berganti dengan bau harum bunga kamboja. Cepat Wawan mengunci pintu kamarnya.
Dalam keadaan panik, tiba-tiba dia teringat pada Ade. Keesokan harinya, Wawan segera menemui Ade di tempat kosnya. Mereka memang sama-sama mahasiswa di sebuah perguruan tinggi negeri di Lampung. Kepada Ade, Wawan menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini, juga peristiwa yang terjadi tadi malam. Singkat cerita, berkat bantuan Ade, akhirnya Wawan dapat mengetahui identitas gadis itu setelah menjual sepeda motor kesayangan yang merupakan harta satu-satunya itu. Wawan berhasil menebus kembali perhiasan yang telah dijualnya. Di hadapan keluarga almarhum, Wawan berterus terang mengakui perbuatannya. Setelah meminta maaf, dia pun mengembalikan uang dan perhiasan yang telah dijarahnya. Aneh, setelah Wawan melakukan itu, perempuan itu tak pernah lagi muncul di hadapannya. Bahkan dalam mimpinya sekalipun. Meskipun peristiwa itu sudah lama terjadi, tapi Wawan mengaku tidak pernah akan bisa melupakannya. Baginya, peristiwa tersebut merupakan pelajaran berharga yang sekaligus telah membuatnya berubah menjadi insan yang taat dalam beribadah. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari kesaksian Wawan ini, dan sekian saya menutup kisah nyata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.